Baik, ini 50 soal beserta jawaban untuk mata kuliah pengembangan koleksi. Soal-soal ini mencakup berbagai aspek penting dalam pengembangan koleksi perpustakaan. Bagian 1, konsep dasar pengembangan koleksi. 1. Soal, apa yang dimaksud dengan pengembangan koleksi? Jawaban, proses perencanaan, pemilihan, pengadaan, dan evaluasi bahan pustaka untuk memenuhi kebutuhan informasi pengguna perpustakaan. 2. Soal, mengapa pengembangan koleksi penting bagi perpustakaan? Jawaban, memastikan perpustakaan memiliki koleksi yang relevan, mutakhir, dan sesuai dengan kebutuhan pengguna, sehingga mendukung tujuan pendidikan, penelitian, dan rekreasi. 3. Soal, apa saja prinsip-prinsip dasar pengembangan koleksi? Jawaban, relevansi, representasi, aksesibilitas, keberlanjutan, dan efisiensi. 4. Soal, apa perbedaan antara kebijakan pengembangan koleksi dan rencana pengembangan koleksi? Jawaban, kebijakan adalah pernyataan tertulis tentang prinsip dan pedoman umum, sedangkan rencana adalah implementasi praktis dari kebijakan tersebut dengan target dan jadwal yang spesifik. 5. Soal, sebutkan faktor-faktor yang memengaruhi pengembangan koleksi. Jawaban, kebutuhan pengguna, anggaran, kebijakan perpustakaan, perkembangan teknologi, dan tren penerbitan. 6. Soal, apa yang dimaksud dengan analisis kebutuhan pengguna user needs assessment? Jawaban, proses pengumpulan dan analisis data untuk memahami kebutuhan informasi, minat baca, dan preferensi pengguna perpustakaan. 7. Soal, metode apa saja yang dapat digunakan untuk melakukan analisis kebutuhan pengguna? Jawaban, survei, wawancara, focus group discussion, analisis data peminjaman, dan observasi. 8. Soal, apa yang dimaksud dengan seleksi bahan pustaka? Jawaban, proses memilih bahan pustaka yang paling sesuai dengan kebutuhan pengguna dan kebijakan pengembangan koleksi dari berbagai sumber. 9. Soal, sebutkan kriteria-kriteria yang perlu dipertimbangkan dalam seleksi bahan pustaka. Jawaban, relevansi, akurasi, kualitas isi, kebahasaan, format, harga, dan reputasi penerbit penulis. 10. Soal, apa saja sumber-sumber informasi yang dapat digunakan untuk seleksi bahan pustaka? Jawaban, katalog penerbit, resensi buku, daftar buku baru, rekomendasi pengguna, dan basis data bibliografi. Bagian 2, proses pengadaan bahan pustaka. 11. Soal, apa yang dimaksud dengan pengadaan bahan pustaka? Jawaban, proses memperoleh bahan pustaka melalui pembelian, hadiah, tukar-menukar, atau cara lain yang sesuai dengan kebijakan perpustakaan. 12. Soal, sebutkan metode-metode pengadaan bahan pustaka. Jawaban, pembelian langsung, langganan, hadiah, tukar-menukar, deposit, dan digitalisasi. 13. Soal, apa keuntungan dan kerugian dari pembelian langsung? Jawaban, keuntungan, kontrol penuh atas pemilihan cepat. Kerugian, mahal, perlu staf yang kompeten. 14. Soal, apa keuntungan dan kerugian dari langganan? Jawaban, keuntungan, akses berkelanjutan ke informasi, hemat biaya untuk koleksi serial, kerugian, ketergantungan pada penerbit, perubahan harga. 15. Soal, apa keuntungan dan kerugian dari hadiah? Jawaban, keuntungan, gratis, memperkaya koleksi. Kerugian, tidak selalu relevan, perlu proses seleksi dan inventarisasi. 16. Soal, apa keuntungan dan kerugian dari tukar-menukar? Jawaban, keuntungan, memperluas koleksi dengan bahan yang tidak dapat dibeli, membangun kerjasama. Kerugian, perlu kesepakatan, biaya pengiriman. 17. Soal, apa yang dimaksud dengan anggaran pengembangan koleksi? Jawaban, alokasi dana yang ditetapkan untuk pengadaan bahan pustaka dalam periode tertentu. 18. Soal, bagaimana cara mengelola anggaran pengembangan koleksi secara efektif? Jawaban, prioritaskan kebutuhan, diversifikasi sumber pengadaan, negosiasi harga, dan evaluasi penggunaan anggaran. 19. Soal, apa yang dimaksud dengan konsorsium perpustakaan? Jawaban, kerjasama antara beberapa perpustakaan untuk memperoleh akses ke sumber daya informasi dengan biaya yang lebih efisien. 20. Soal, apa keuntungan bergabung dengan konsorsium perpustakaan? Jawaban, biaya lebih rendah, akses ke koleksi yang lebih luas, dan berbagi pengalaman. Bagian 3, jenis bahan pustaka dan format. 21. Soal, sebutkan jenis-jenis bahan pustaka yang umum di koleksi perpustakaan. Jawaban, buku, jurnal, majalah, surat kabar, laporan penelitian, tesis,
disertasi, peta, rekaman suara, film, dan sumber daya elektronik. 22. Soal, apa perbedaan antara bahan pustaka tercetak dan elektronik? Jawaban, bahan tercetak berbentuk fisik, sedangkan elektronik berbentuk digital dan dapat diakses melalui perangkat elektronik. 23. Soal, apa keuntungan dan kerugian dari koleksi elektronik? Jawaban, keuntungan, akses mudah dan cepat, hemat ruang, fitur pencarian. Kerugian, ketergantungan pada teknologi, masalah hak cipta, biaya langganan. 24. Soal, apa yang dimaksud dengan open access? Jawaban, akses gratis dan terbuka ke informasi ilmiah dan akademik melalui internet. 25. Soal, apa keuntungan dari memanfaatkan sumber daya open access? Jawaban, mengurangi biaya pengadaan, meningkatkan aksesibilitas, dan mendukung penyebaran ilmu pengetahuan. 26. Soal, bagaimana cara mengevaluasi kualitas sumber daya open access? Jawaban, reputasi penerbit, peer review, sitasi, dan relevansi. 27. Soal, apa yang dimaksud dengan bahan pustaka reference? Jawaban, bahan pustaka yang digunakan untuk mencari informasi singkat dan spesifik seperti kamus, ensiklopedia, direktori, dan almanak. 28. Soal, bagaimana cara memilih bahan pustaka reference yang baik? Jawaban, akurasi, cakupan, kebahasaan, kemutakhiran, dan format. 29. Soal, apa yang dimaksud dengan koleksi khusus? Jawaban, koleksi yang memiliki karakteristik unik atau fokus pada topik tertentu seperti koleksi naskah kuno, koleksi foto, atau koleksi lokal. 30. Soal, bagaimana cara mengelola koleksi khusus? Jawaban, perawatan khusus, deskripsi yang detail, akses terbatas, dan digitalisasi. Bagian 4, evaluasi koleksi dan isu terkini. 31. Soal, apa yang dimaksud dengan evaluasi koleksi? Jawaban, proses menilai kekuatan dan kelemahan koleksi perpustakaan berdasarkan kriteria tertentu. 32. Soal, mengapa evaluasi koleksi penting? Jawaban, mengetahui efektivitas koleksi, mengidentifikasi kebutuhan yang belum terpenuhi, dan memperbaiki kebijakan pengembangan koleksi. 33. Soal, metode apa saja yang dapat digunakan untuk evaluasi koleksi? Jawaban, analisis statistik, perbandingan dengan standar, survei pengguna, dan expert opinion. 34. Soal, apa yang dimaksud dengan analisis statistik dalam evaluasi koleksi? Jawaban, penggunaan data kuantitatif seperti jumlah koleksi, tingkat peminjaman, dan anggaran untuk menilai kinerja koleksi. 35. Soal, apa yang dimaksud dengan wording atau penyiangan koleksi? Jawaban, proses mengeluarkan bahan pustaka yang sudah tidak relevan, rusak, atau tidak digunakan dari koleksi perpustakaan. 36. Soal, mengapa wedding perlu dilakukan? Jawaban, membebaskan ruang, meningkatkan daya tarik koleksi, dan mengurangi biaya perawatan. 37. Soal, kriteria apa saja yang perlu dipertimbangkan dalam wedding? Jawaban, kondisi fisik, tingkat peminjaman, kemutakhiran, dan relevansi. 38. Soal, bagaimana cara mengatasi masalah ruang penyimpanan yang terbatas? Jawaban, wedding, penyimpanan offsite, digitalisasi, dan kerjasama dengan perpustakaan lain. 39. Soal, apa saja isu-isu terkini dalam pengembangan koleksi? Jawaban, perubahan teknologi, open access, hak cipta, anggaran terbatas, dan kebutuhan pengguna yang beragam. 40. Soal, bagaimana perkembangan teknologi memengaruhi pengembangan koleksi? Jawaban, munculnya format digital, perubahan cara pengguna mencari informasi, dan kebutuhan akan keterampilan baru bagi pustakawan. Bagian 5. Kebijakan dan etika pengembangan koleksi. 41. Soal, apa saja komponen utama dalam kebijakan pengembangan koleksi? Jawaban, tujuan, cakupan, kriteria seleksi, metode pengadaan, evaluasi, dan penyiangan. 42. Soal, mengapa kebijakan pengembangan koleksi perlu dievaluasi secara berkala? Jawaban, memastikan kebijakan tetap relevan dan efektif dalam memenuhi kebutuhan pengguna. 43. Soal, siapa saja yang terlibat dalam penyusunan kebijakan pengembangan koleksi? Jawaban, pustakawan, staf perpustakaan, pengguna, dan pihak-pihak terkait lainnya. 44. Soal, apa saja pertimbangan etika dalam pengembangan koleksi? Jawaban, keadilan, keberagaman, representasi, dan perlindungan hak cipta. 45. Soal,
bagaimana cara memastikan koleksi perpustakaan mencerminkan keberagaman budaya dan pandangan? Jawaban, memilih bahan pustaka dari berbagai sumber, mempertimbangkan perspektif yang berbeda, dan melibatkan komunitas dalam proses seleksi. 46. Soal, apa yang dimaksud dengan hak cipta? Jawaban, hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta untuk mengontrol penggunaan karya mereka. 47. Soal, bagaimana cara perpustakaan mematuhi Undang-Undang Hak Cipta? Jawaban, mendapatkan izin untuk penggunaan yang dilindungi hak cipta, menerapkan pembatasan akses, dan memberikan edukasi kepada pengguna. 48. Soal, apa yang dimaksud dengan lisensi sumber daya elektronik? Jawaban, perjanjian antara perpustakaan dan penyedia sumber daya elektronik yang mengatur penggunaan dan akses. 49. Soal, apa saja hal-hal yang perlu diperhatikan dalam negosiasi lisensi sumber daya elektronik? Jawaban, harga, jumlah pengguna, hak akses, dan ketentuan penggunaan. 50 soal, bagaimana cara perpustakaan menghadapi tantangan anggaran yang terbatas dalam pengembangan koleksi? Jawaban, prioritaskan kebutuhan, cari sumber dana alternatif, kerjasama dengan perpustakaan lain, dan manfaatkan sumber daya open access. Semoga soal-soal ini bermanfaat untuk persiapan ujian atau pendalaman materi kuliah pengembangan koleksi Anda.